Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan rencana aplikasi yang akan kami buat di mata kuliah proyek pengembangan software yang menggunakan 3 orang. Di sini kami menamai aplikasi ini adalah Scansial. Kami punya semboyan, "Can your confidence be always maintaining the health of your face?" Temanya berangkat dari body shaming atau tindakan mengomentari, mengkritik atau menindas seseorang berdasarkan penampilan fisiknya, seringkali karena tidak sejalan dengan standar kecantikan masyarakat. Terus kebebasan untuk terlibat dalam interaksi sosial dan memberikan komentar anonim di internet di era digital saat ini telah menyebabkan beberapa masalah, diantaranya body shaming, yaitu dikategorikan menjadi 2 tindakan yang seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan kepada bentuk tubuh seseorang, wajah, warna kulit atau postur dan lainnya, dan itu bisa dikategorikan masuk Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Dipaparkan oleh Dedi di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kedua, apabila melakukan body shaming tersebut secara verbal atau langsung ditujukan kepada seseorang, dikenai pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian body shaming yang langsung ditunjukkan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transisi di media sosial, dikenai pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Dan ini beberapa kasus atau polisi tangani 964 kasus body shaming selama 2018. Sumbernya dari Audieri Santosa Detik News. Dan menurut JAP Beauty Index 2020, sekitar 62,2% wanita di Indonesia pernah mengalami body shaming seumur hidupnya. 36,4% diantaranya pernah mengalami body shaming karena memiliki acne prone skin atau masalah dengan jerawat. Tidak hanya wanita, pria juga mengalami masalah ini, menurut data dari British Skin Foundation. Kemudian 50,1% wanita dan 20-40% pria masih merasa minder dengan kondisi kulit wajahnya. Hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk merawat kulit wajahnya. Bagaimana mereka memulainya jika mereka masih baru dalam hal ini? Terus bagaimana juga mereka bisa mengetahui apakah produk ini cocok untuk kulit mereka. Sebagai seseorang yang awam terhadap hal-hal tersebut, pastinya mereka tidak peduli dengan apa-apa yang terjadi ataupun yang menjadi standar masyarakat yang sudah menjadi permasalahan yang telah kita bahas tadi. Di sini Scansial atau aplikasi yang dapat menjawab semua permasalahan atau latar belakang yang telah kita bahas seperti tadi, masalah-masalahnya, dan juga mengurangi dampak daripada body shaming sendiri. Sebagai orang yang tidak tahu bagaimana cara merawat kulitnya, bagaimana cara menggunakan produk skincare secara benar ataupun tepat. Di sini aplikasi ini akan berfokus pada akan membuat usernya merasa meningkatkan kepercayaan diri mereka, kemudian kesadaran akan permasalahan kulit wajah mereka, kemudian akan membantu menemukan produk perawatan kulit yang cocok untuk setiap individu, terus membuat penjadwalan perawatan kulit. Scansial, informasi seputar skincare dan kulit wajah, yaitu nanti analisis wajah itu akan memberikan hasil informasi seputar skincare dan yaitu informasi tentang produk skincare yang cocok untuk kulit wajah yang mana saja. Kemudian analisis masalah kulit wajah dengan pemindahan wajah, yaitu analisis wajah dipindai dengan kamera handphone. Kemudian akan muncul rekomendasi produk perawatan kulit, ataupun nanti dia juga akan memberikan sampel yang sudah dihasilkan dari scan tersebut. Kemudian ada juga fitur penjadwalan rutinitas
perawatan kulit yang nantinya di aplikasi ini diharapkan akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pengguna ketika dia menginput produk A, kemudian dia menjadwalkan setiap jam 6 pagi atau setiap jam 6 sore, nanti si aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pengguna untuk menggunakan produk tersebut. Dan ini ada beberapa aplikasi yang mirip, namun kami mencoba untuk kayak melengkapinya. Dimana di sini ada aplikasi MS Globe Beauty Tools, dimana fiturnya adalah dia akan memberikan sebuah tulisan yang dimana kita akan memasukkan masalah dari wajah kita ataupun masalah dari kulit kita gitu. Dan di sini aplikasi ini dapat dapat men-scan wajah mereka, namun harus melakukan upgrade ataupun dia harus menjadi pelanggan premium. Sedangkan di aplikasi ini kita akan memberikan semua fitur tersebut gratis, dan kita juga akan menambahkan salah satu fitur yaitu penjadwalan skincare secara rutin. Dan aplikasi yang kedua adalah aplikasi Diri, di mana di aplikasi Diri ini juga hampir sama seperti aplikasi sebelumnya. Dia akan memberikan beberapa persoalan yang nantinya kita sebagai user akan memasukkan masalah yang kita alami di kulit wajah kita gitu. Terus bedanya aplikasi ini sama yang sebelumnya, kalau sebelumnya itu kita harus berlangganan. Nah, tapi di sini di aplikasi Diri ini kita itu langsung membayar untuk konsultasi kepada dokter. Nah, sedangkan aplikasi yang akan kita buat ini kita akan memberikan analisis, kita akan memberikan deteksi wajah secara gratis. Kemudian kita juga akan memberikan fitur penjadwalan skincare secara rutin, pemberitahuan. Nah, untuk arsitektur yang akan kita gunakan dari sisi backend nanti, kita menggunakan Firebase rencananya. Terus ada juga REST API. Kemudian untuk deploy ML model rencananya mau menggunakan Cloudrun, namun sepertinya belum bisa. Kami akan mencobanya secara lokal dulu. Kalau memungkinkan akan menggunakan ini. Ini untuk arsitektur secara gambarannya dari front end, kemudian masuk Firebase, kemudian deploy-nya. Sebentar. Tadi arsitekturnya. Firebase. Oke, ini untuk si bagian model kita menggunakan OpenCV dan juga TensorFlow untuk digunakan di aplikasi mobilenya. Ini adalah gambar dari OpenCV. Kemudian ini adalah dari TensorFlow. Dia bisa mendeteksi jerawat. Kemudian dari sisi mobile dia akan menggunakan Firebase tentunya buat deploy si model tadi dan juga mendapatkan hasil result daripada deteksi wajah tersebut. Kemudian retrofit digunakan untuk mengambil API dari si backend, kemudian menggunakan juga Android Jetpack untuk bagian UI-nya, juga menggunakan Figma sebagai desain awal dalam pembuatan aplikasi. Ini beberapa fitur yang mungkin tidak akan kami gunakan semuanya, hanya beberapa yang menurut kami penting seperti face analysis, terus schedule atau penjadwalan, terus ada juga skincare product recommendation. Ini gambaran daripada aplikasi yang pertama. Di sini dari gambar yang sebelah kiri itu akan menggunakan kamera ponsel, di mana kamera itu akan mendeteksi wajah kita dan kita bisa capture menggunakan button yang ada. Kemudian hasil dari capture tersebut nanti akan menjadi seperti ini, hasil analisa. Dia akan memberikan teks yang berupa penjelasan daripada model yang kita buat dan juga memberikan rekomendasi produk skincare yang nantinya sesuai dengan permasalahan yang ada di wajah masing-masing. Kemudian ini untuk penjadwalan, di mana nanti ada nama daripada skincare tersebut, terus kita mau menjadwalkan hari apa, jam berapa, nanti dia bisa untuk menyimpan session tersebut. Terus ini ada fitur tambahan di mana dia bisa membeli juga, dia bisa melihat tips and trick yang kami berikan di halaman awal. Di situ kita bisa membaca menggunakan tips and trick merawat wajah dari bahan alami ataupun dari apa gitu. Terus untuk rencana daripada aplikasi ini, yang pertama di minggu pertama itu ada brainstorming atau riset.
bulan kedua dan desain Figma bisa dibaca seperti itu untuk timelinenya. Untuk penjelasannya seperti ini. Dari kami berencana itu 3 bulan sampai November ya, mungkin nanti nggak tahu ya kedepannya bakal gimana. Cuman yang pertama itu dari September tuh kita minggu pertama sama minggu kedua itu fokus di interesting eksplorasi dengan kita ulik di model, kemudian yang di minggu kedua sama minggu keempat kita tentang finaling MVP atau minimum viable product. Terus di bulan Oktober kita akan menambah beberapa fitur yang memungkinkan jika fitur utama di fast recognition-nya udah selesai, kita akan menambahkan fitur yang tadi seperti penjadwalan, terus ada tips and trick dan lain sebagainya. Di sini di Oktober akhir kita akan berusaha untuk mereview daripada apa yang sudah kita buat di bulan-bulan sebelumnya. Terus di November kita akan mencoba aplikasi ini untuk digunakan banyak orang apabila memungkinkan. Terus di November minggu akhir kita kalau bisa itu akan rilis ke Play Store rencananya. Namun di sini mungkin kita turunkan dulu, jadi kita akan expo dulu di informatika, tidak dulu ke Play Store. Thank you. Seperti itu dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin